Sekali lagi terima kasih banyak buat Rumah Yatim atas waktunya. Terus mohon maaf juga di saat seperti ini kita malah berlama-lama. Maksudnya kan pemerintah juga melarang sebenarnya untuk berkumpul gitu kan, tapi karena niat baik, karena niat ingin membantu sesama, ya tadi seperti yang disebutkan bahwa setiap orang harus bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah kami menjalankan itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua gitu. Terima kasih, saya Ersad. Saya Fadil, tetap di TV. Alhamdulillah nih kita udah sampai Soreang. Seperti yang dari episode berikutnya sebelumnya ya. Kita mau bagi-bagi APD ini. Ini salah satu yang masih membutuhkan kan, membutuhkan APD. Insya Allah kita akan membagikan titipan dari para pemirsa. Jadi ya mudah-mudahan tetap pantengin Kontrol TV. Mantap. Ya. Komputers, alhamdulillah nih sudah sampai kita di Puskesmas Soreang, Kecamatan Kabupaten Bandung. Jadi kita akan bagi-bagi APD di sini. Kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Para Pruters nih, kita alhamdulillah udah sampai di Puskesmas Soreang, Kabupaten Bandung ya. Jadi di sini kita mau bagi-bagi APD juga. Nah, sambil bagi-bagi APD kita mau tanya-tanya nih. Alhamdulillah di sini ada prokes ya ini. Promosi kesehatan dari Puskesmas Soreang. Nah, kita langsung aja nih tanya-tanya prosedur ketika kondisi pandemi seperti ini gimana? Ya. Jadi untuk pelayanan di Puskesmas Soreang saat ini saat pandemi berbeda dengan pelayanan hari biasa. Khususnya apa saja ya? Jadi dari pertama kali pasien masuk diwajibkan untuk menggunakan masker. Masker kain boleh. Jadi di depan sudah ada spanduk yang mewajibkan di sini adalah kawasan wajib bermasker. Kemudian pasien datang masuk silakan untuk cuci tangan. Di depan yang sudah disediakan ada portable untuk alat cuci tangan. Kemudian silahkan masuk ke puskesmas. Tapi kalau misalkan lupa di depan belum cuci tangan dengan air, bisa dengan hand rub. Ya, jadi nanti di sini pelayanan untuk pendaftaran mau ke pelayanan apa. Setelah sampai di sini, untuk masuk ke sini kalau masih berkuota 30 untuk pasien tunggunya silahkan masuk ke sini. Setelah itu nanti untuk pendaftaran di loket gitu. Nah, kalau untuk lebih dari 30 kuotanya di dalam silahkan menunggu di luar gitu. Nah, sedangkan untuk pasien lansia kita ada beda gedung di gedung sebelah, di ruangan sebelah. Jadi ada klinik lansia khusus sendiri. Jadi pelayanannya mulai dari pendaftaran dan lain-lain di sana sampai dengan obat, sampai dengan obat. Kecuali untuk pelayanan lab, tapi harus ke sini kalau pelayanan lab ya. Kemudian untuk pelayanan ibu hamil, imunisasi, terus ANC atau antenatal care terpadu kita dipisahkan juga, bukan di gedung ini tapi di gedung sebelah gitu. Kenapa? Karena memang rentan ya. Kalau pas awal-awal kemarin pelayanan itu malah ditiadakan untuk pelayanan ibu hamil, pelayanan imunisasi balita, bayi itu ditiadakan. Tapi untuk bulan Juni ini sudah mulai dibuka lagi. Iya, dibuka gitu. Kemudian untuk jadwalnya juga beda-beda tergantung dengan desanya dari mana gitu. Jadi kalau di Puskesmas Soreang iya ada
shiftnya. Sesuai desa ya? Iya, sesuai dengan shift. Jadi ada hari Senin, Selasa, Rabu. Kita pelayanan sampai hari Sabtu. Gitu. Jadi ada beda-beda tergantung dari dia dari desa mana gitu. Jadi tuh nih Bruta, jadi kalau mau ke ini ke mana ya, ini periksa ya, mau periksa ada jadwal imunisasi ANC dan KB. Nah jadi kalau Senin mungkin ini ada atau bisa dibaca yang ada namanya. ya, Ini, dan kuotanya juga kurang ya. Kalau untuk imunisasi seharinya 20, untuk pelayanan ya ibu hamil 10 aja. 10. Oh iya. Nah ini yang sekarang lagi ini nih, karena kan sekarang tuh kalau yang indikasi COVID kan awalnya di puskesmas dulu kan, itu apa sih prosedurnya seperti itu, sebenarnya gimana sih itu tuh? Jadi kalau untuk di wilayah kerja puskesmas sebenarnya untuk tracing, terus untuk mengetahui apakah orang ini dari luar kota misalkan atau habis bersinggungan atau kontak langsung dengan positif, itu laporannya ke puskesmas. Laporan. Iya, jadi pertama itu kalau misalkan ada warga yang datang dari luar kota, dari luar Kabupaten Bandung, baru pulang kampung atau mudik, jadi dari wilayah RT RW-nya itu mengharuskan untuk memberi catatan. Kemudian dari pelakunya juga harus lapor ke RT RW setempat dan ke Puskesmas Soreang gitu. Nah, untuk pelaporan kedatangan tersebut itu melaporkan kepada surveillance gitu. Jadi surveillance itu yang mencatat tentang penyakit dan lain-lain sebagainya itu. Nah, nanti dari petugas kami akan melakukan pemantauan kepada si orang tersebut gitu. Pemantauannya berupa kapan datang ke sini gitu. Terus tujuannya apa, kenapa ke sini, berapa lama. Nah, itu pemantauannya selama 14 hari. Bisa juga kalau misalkan orang tersebut itu kerja misalkan di Jakarta, hari Minggu nanti pulang ke Soreang, nanti Senin balik lagi ke Jakarta. Nah, itu juga dipantau. Itu disebut pelaku perjalanan seperti itu. Jadi suka bolak-balik. Yang bolak-balik kan? Ya, itu PP namanya. Terus kalau misalkan nih ada isu-isu misalkan kan suka di warga, ini dari Jakarta dia kena COVID gitu ya, sekali gitu kayak gitu juga kita suka konfirmasi ulang gitu, apakah benar gitu. Terus kalau yang ada misalkan mencurigakan, nah itu juga kita lakukan rapid test gitu, yang memiliki kayak gejala-gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, terus panas lebih dari 38 derajat seperti itu. Jadi bisa juga ya diperiksa di sini, tapi dengan prosedur emang ada yang istilahnya mah orang-orang tertentu ya, tidak bisa sembarangan. Saya mau cek itu nggak bisa ya. Ternyata setelah rapid test atau setelah PCR ternyata reaktif atau positif, nah nanti dari puskesmas sendiri yang harus merujuk ke rumah sakit. Bisa ke rumah sakit kalau misalkan dia sakit ya ada gejala. Tapi kalau tidak ada gejala kita rujuk ke BLK di Balai Endah yang untuk isolasi yang Jadi tidak isolasi sakit. gitu ya? Iya, nah gitu. Jadi seperti itu kalau untuk di puskesmas. Nanti kita kerjasamanya ke BLK-nya atau ke rumah sakit yang ditunjuk dan kita laporan ke dinas gitu. Seperti itu. Ya mungkin ini Bruters nih, jadi kita harus benar-benar mendoakan, harus benar-benar mendukung. Jadi itu harus benar-benar di-support sama kita. Jangan kadang-kadang ada yang di rumah wae bosen. Padahal kan buat beberapa orang ya, apalagi buat perawat-perawat yang emang di rumah sakit yang benar-benar menangani khusus COVID, itu malah mereka pengen pulang, pengen ketemu dengan keluarganya, susah. Jadi kita saling bekerja sama sesuai dengan porsinya, kita ikutin saran dari pemerintah, ikutin juga, dan bukan untuk kita aja, tapi untuk lingkungan kita juga semua. Ya nih, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang prosedur dasar ya. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang lebih ke pribadi. Lebih ke pribadi adalah tentang para perawat itu. Para perawat. Awalnya kan dalam kondisi pandemi sekarang. Secara pribadi, kalau kesana ceritanya seperti apa? Kalau dari awal ya, pertama kali ada COVID di dunia ini gitu ya, maksudnya kan 2019, itu dari kami di Indonesia sih sebenarnya udah was-was ya. Cuman dari
sebelum masuk ke Indonesia kita udah melakukan penyuluhan gitu ya, penyuluhan ke kader, ke ibu-ibu di posyandu saat pertemuan di desa gitu. Kita juga sebenarnya sudah menceritakan apa sih COVID itu, kok orang-orang itu pada takut gitu ya tentang COVID ini. Nah, sejak itu tahun 2020 ya bulan Februari sudah mulai masuk tuh. Oh, itu udah penyuluhan tuh udah dari 2019? 19, iya. Jadi sebelum masuk ke Indonesia, kita kenalin dulu lah gitu, kenapa kok TV itu memberitakan itu terus gitu kan. Nah, terus pas udah masuk ke Indonesia, kita juga sudah mempersiapkan lah. Tapi untuk penggunaan APD gitu-gitu di puskesmas memang tidak tidak sebanyak yang seharusnya gitu. Jadi untuk APD, untuk yang hazmatnya itu kita tidak punya, sama sekali tidak punya. Iya, sebenarnya punya cuma 4 gitu. Kemudian sepatu boot itu juga cuma 4. Tidak sesuai dengan dengan untuk pandemi tidak ada gitu. Jadi makanya untuk pertama kita kesini itu pakai jas hujan. Semuanya pakai jas hujan. Iya, jadi milik sendiri juga, ada yang beli gitu-gitu, ada yang dikasih. Dulu waktu dikasih juga dikasihnya jas hujan juga gitu, karena kan orang-orang lihatnya kita pakai jas hujan gitu, dan semuanya seperti itu ternyata kan sama. Jadi ikut-ikutan ya. Gitu. Terus akhirnya ya udah kita coba menganggarkan untuk pembuatan APD, cuman APD-nya itu bukan APD yang hazmat ya, bukan yang infeksius. Jadi yang bisa digunakan kembali, yang reusable gitu. Jadi kita pakai itu, terus banyak nih orang-orang butuh nggak puskesmas, kita mau ngasih bantuan gitu-gitu. Terus akhirnya banyak tuh yang ngasih bantuan ke puskesmas gitu. Terus termasuk kita ya. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Jadi ya pas pertama pakai jas hujan gitu ya panas banget. Terus keadaan di sini juga kan panas cuacanya, terus keringetan, terus gimana ya mau pelayanan, misalkan kayak mau ke kamar mandi juga susah kan, harus copot-copot dulu gitu. Sedangkan seharusnya tuh tidak dicopot-copot gitu. Terus jadi harusnya sekali pakai, akhirnya dipakai berkali-kali gitu. Jadi memang itu membahagiakan juga, kita juga aduh gimana ya kalau kena beneran gimana gitu. Kita juga takut. Terus kan nggak boleh di sini, dulu belum seperti ini ya, belum disilang-silang. Jadi setiap harinya itu pasien itu ada ratusan gitu di kita. Jadi panas, sek-sekan gitu, terus sampai banyak juga yang nunggu di luar gitu. Jadi kitanya juga aduh gimana mau memotong-motong pasien, tapi pasien pada sakit gitu kan. Terus akhirnya beberapa waktu kemudian kita batasi yang boleh berobat cuma yang benar-benar sakit. Kalau misalkan kayak batuk pilek gitu udah nggak usah berobat gitu. Terus kalau misalkan panas harus minum paracetamol dan lain-lain dulu. Kalau 3 hari belum turun baru boleh berobat gitu. Jadi benar-benar kita pangkas. Dan itu tuh tidak selalu langsung jeret habis pasien tuh, enggak, tapi masih tetap 70-an, 50-an lain gitu. Terus baru setelah bulan April, Mei pas puasa baru berkurang. Baru tinggal 50, tinggal 60 gitu. Padahal biasanya ratusan. Gitu ya, capek. Ada ketakutan nggak? Soalnya kan gini ya, ketika APD belum lengkap, ternyata pastilah tenaga medis sudah tahu sebelumnya kan, dari 2019 itu udah udah disosialisasikan gitu ya. Nah ketika itu mulai fix negara menyatakan bahwa ini masuk ke Indonesia, dan ternyata mungkin beberapa puskesmas masih belum APD belum lengkap gitu ya. Sedangkan kan tidak bisa pasien kita tolak gitu ya. Iya, semua orang kayaknya gitu ya, merasakan ketakutan ya, padahal karena kita lihat juga berita di Cina dan lain sebagainya kan udah banyak tuh booming, nah kita baru mau gitu. Nah jadi kalau untuk di sini kita untuk pelayanan tuh di WFH-in, jadi kan kita totalnya itu ada 47 pegawai, jadi di WFH-in, jadi masuknya cuma 20 gitu ya, jadi separuh-separuhnya gitu. Jadi untuk pelayanan di sini juga disesuaikan sama yang seharusnya, misalkan tadinya cuman satpam kan yang di depan, tapi sekarang ada petugas screening yang buat suhu dan lain-lain itu 2 orang. Terus untuk perawat juga cuma 3 orang, dokter sehari cuma 2 orang. Terus untuk pelayanan gigi juga kan jumlahnya 3 orang, tapi ada yang sehari masuk cuma 1 orang, ada yang sehari 2 orang gitu. Petugas lab juga cuma 1 orang gitu. Untuk di pelayanan lansia juga cuma 1 orang perawatnya. Jadi di seminimalkan. Karena kita juga kan nggak punya APD ya, jadi tidak semuanya itu menggunakan APD lengkap gitu. Nah itu untuk mengurangi infeksinya juga
Terus ya gitu. Sebenarnya bukan karena tidak mau melayani atau takut ya, tapi kan ya kita juga nggak bisa konyol ya. Intinya kita harus tetap lengkap. Apalagi ya mungkin kan ahli medis itu yang paling rentan ya terkena, itu paling rentan karena jadi ya sebenarnya ya kita salut lah benar sih buat Ibu Ica ini gitu. Jadi buat para tenaga medis, jadi mereka tetap mau berdiri di garis depan untuk melayani para melindungi kita ya, melindungi kita semua. Nah, mungkin sekarang ini yang terakhir nih Teh, kita kan sekarang udah mau melanjut ke new normal. Pertama mungkin saya mau tanya new normal seperti apa. Kedua, apakah emang sudah mulai new normal? Maksudnya udah benar-benar si COVID ini udah bisa kita tidak seperti awal ya. Awal kan sangat-sangat panik, sangat-sangat. Atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat di Indonesia ini memang kita bagi-bagi menurut wilayah ya. Jadi ada yang zona merah, zona kuning, zona hijau seperti itu. Iya, nah kalau di wilayah Indonesia sendiri kan penularan paling rentan itu di Jakarta. Kemudian saat ini ada di Surabaya yang paling baru, kemudian Sulawesi Selatan juga itu banyak, terus Jawa Barat. Sebenarnya Jawa Barat tuh udah banyak itu dari awal ya, karena kan pertama kali ditemukan itu di Depok, Jawa Barat kan, gitu. Nah, terus kemudian kalau untuk di wilayah Jawa Barat sendiri itu ada zonanya juga seperti itu. Nah, kalau dari berdasarkan Gubernur Jawa Barat ya Pak Ridwan Kamil itu mengatakan bahwa di Kabupaten Bandung itu masih zona kuning. Masih zona kuning. Ya, jadi kalau di daerah itu masih zona kuning itu masih belum bisa diterapkan new normal. Jadi masih PSBB. Makanya sampai sekarang kan kemarin terakhir ditambah lagi ya. Iya, terakhir kan tanggal 31 Mei. Sekarang diperpanjang sampai 12. Benar, jadi sebenarnya kita diperpanjang itu bukan banyak ya, kalau mungkin orang-orang awam yang nggak tahu kan, wah iya deh gitu, diperpanjang gitu, tapi bukan karena itu. Pemerintah juga kan istilahnya apa ya, menjaga dan meminimalisir bahwa lebih berkembang lagi, kita udah zona kuning jangan sampai jadi merah ya. Intinya gitu. Jadi kita di Jawa Barat ini masih zona kuning, makanya kita harus tetap SPP. Kita sesuaikan prosedur, kita tetap ikutin anjuran dari pemerintah, dan jangan lupa kita tetap jangan kalau kemarin kita ini nggak kena corona tapi sakit jiwa, jangan juga gitu. Jadi tetap kita harus tetap bahagia, tetap di rumah juga apalah, lakukan aja apa. Nah, mungkin terakhir tadi Teh, new normal seperti apa nih? Mungkin menurut Bu Ica. Kalau selama ini kita kenal new normal ya, jadi sebenarnya new normal itu adalah normal yang seharusnya kita lakukan. Jadi bukan new, ya, harusnya tuh kita benar-benar melakukan ini. Cuma orang-orang itu masih belum melakukan ini gitu. Jadi karena itu apa ya? Karena seperti baru, jadi makanya orang-orang itu menamai itu new normal. Padahal sebenarnya itu adalah kebiasaan yang memang seharusnya kita terapkan. Sebenarnya seharusnya. Apa itu new normal? Jadi kita menggunakan masker, tetap menggunakan masker. Jadi sebenarnya kan kita itu sebelum ada COVID itu ada beberapa penyakit yang memang sudah sangat rentan gitu dan seperti cepat menular. Ya, jadi di Indonesia pun juga ada banyak. Apa itu penyakitnya? TBC. Oh iya. TBC itu sangat rentan sekali menular apabila dia pasien TBC tapi tidak menggunakan masker. Makanya kita sekarang gunakan masker untuk mencegah penularan penyakit yang berhubungan dengan droplet seperti TBC itu juga kan droplet ya, gitu. Itu menggunakan masker yang pertama. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kenapa sih kita harus cuci tangan dengan menggunakan sabun? Itu diterapkan di new normal, padahal itu sebenarnya adalah kebiasaan yang memang seharusnya kita lakukan tanpa adanya COVID gitu. Kalau kita kecil dulu dibiasakan untuk cuci tangan sebelum makan ya. Nah, itu juga sebenarnya benar gitu. Kenapa kita harus cuci tangan? Karena cuci tangan dengan menggunakan sabun ini sebenarnya masuk ke indikator PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Sering kita dengar kan sekarang, tapi sebenarnya PHBS ini tuh tidak cuma cuci tangan pakai sabun aja. Ada banyak, ada 10 indikatornya dalam PHBS itu. Mungkin nanti bisa searching ya di Google. Nah, nanti searching di bawah ini, diklik aja. Ya, itu PHBS untuk cuci tangan. Kemudian apalagi misalkan Bapak Ibu teman-teman semuanya bepergian, jangan lupa juga menggunakan sarung tangan. Tapi penggunaan dari sarung tangan ini sebenarnya
termasuk infeksius juga ya untuk sarung tangan. Jadi kalau misalkan tenaga medis memang diharuskan untuk menggunakan sarung tangan saat melayani, ya saat melayani pasien. Tapi ketika pasien itu berganti, maka sarung tangannya juga harus diganti. Nah, kalau untuk orang awam yang menggunakan sarung tangan, itu sebenarnya harus melindungi, sarung tangan itu berguna untuk melindungi diri sendiri supaya tidak langsung kena ke kulit ya, tidak kena ke kulit. Tapi kalau misalkan nih pas perjalanan kemana itu bertemu dengan yang positif, tapi kita nggak tahu, nah kita sebaiknya buang aja itu sarung tangannya. Tapi pembuangannya juga harus safety, harus ya aman. Ya itu juga bisa dibakar. Tapi kalau untuk sarung tangan yang digunakan tenaga medis itu ada pembuangan limbahnya sendiri gitu, yang infeksius. Limbah medis gitu ya. Iya. Terus juga untuk makan makanan juga harus yang bergizi ya. Kan kadang kita cuma pengennya makan nasi, ayam, udah. Iya. Sayurnya nggak ada. Nah itu yang Nasi penting. uyah gitu ya. Iya. Jadi yang penting itu sebenarnya sayur sama buah itu harus kita makan setiap kali makan. Setiap kali makan ya, bukan setiap hari. Setiap kali makan. Jadi ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada vitaminnya, mineralnya itu harus dapat. Seperti itu. Ya, mungkin itu nih para penonton tadi sangat-sangat jelas ya. Jadi sebenarnya new normal tuh bukannya kita awalnya awalnya tidak normal jadi normal. Tapi bisa juga dikatakan seperti itu. Awalnya kita memang tidak normal karena mencuci tangan, memakai masker, terus makan makanan sehat, terus mungkin jaga jarak ya, kita jaga jarak. Itu adalah perilaku normal. Terus saya pernah baca juga ya, jadi di Singapura tuh memakai masker tuh mereka udah jadi kebiasaan. Karena waktu ketika datangnya SARS, mereka pakai masker dan hingga sekarang mereka tetap memakai. Jadi pada intinya buat para voters, kita kembali ke new normal itu adalah kehidupan normal yang memang seharusnya kita seperti apa. Kita tetap harus menjaga kesehatan karena kesehatan yang utama. Dan yang utama tadi katanya juga makan makanan sehat. Itu yang utama. Mau kita mau kita kena penyakit apapun, kalau kita insya Allah kalau kita makan makanan yang sehat, teratur, insya Allah kita sehat. Nih, Brutas, alhamdulillah titipan dari Brutas dan juga dari yang lain, dari teman-teman dari Fruit juga ini teh. Jadi kita tuh ini ada mungkin basicnya adalah fruit laundry. Jadi kita ada laundry di Bandung dan kita juga emang lebih aktif untuk sosial. Jadi selain COVID juga kita sebelumnya mengadakan bantuan untuk banjir, untuk segala. Dan alhamdulillah kita bisa mengumpulkan ini walaupun mungkin sedikit agak telat ya, Jadi inilah mungkin ini dari para Fruiters salah kadarnya mungkin salah kadarnya ya gitu. Terima kasih saya atas perwakilan Kepala Puskesmas dan teman-teman di Puskesmas Soreang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah membantu kami dalam menangani dan mencegah supaya COVID itu tidak merebak di wilayah kami. Semoga ini bermanfaat untuk kita dan untuk warga semua yang berobat ke sini. Jadi kita bisa menekan semua untuk kejadian COVID yang ada di wilayah khususnya Kabupaten Bandung dan Indonesia umumnya. Seperti itu. Semoga kebaikan juga selalu menyertai teman-teman semua. Insya Allah kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Mungkin sekian aja para Fruiters. Ini adalah Puskesmas Soreang Kabupaten Bandung. Dari Soreang kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fruiters, alhamdulillah kita sudah bagikan APD. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Dan juga buat para Fruiters yang sudah membantu, menyumbang juga, terima kasih. Semoga amalnya
menjadi berkah dan insya Allah diganti yang lebih baik. Jangan lupa ya, jangan lupa tetap nih subscribe, kemudian like, share, dan juga follow Instagram kami itu Perut Laundry gitu. Jadi buat channel YouTube Perut Laundry TV kita ganti ya sekarang ya, Perut Laundry TV, dan juga Instagram kami adalah Perut Laundry Instagram ya. Mungkin sekian aja, mau uik dulu pada lanjut perjalanan Bandung lagi kita. Oke, assalamualaikum. Ya, itu saja agenda kami hari ini. Semoga kebaikan kecil dari kita dapat menginspirasi Pruter semua. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga di-share untuk berbagi kebaikan. Eits, jangan lupa teman-teman bisa nonton video kita lainnya di sini, bisa di-scroll ya. Sekian saja video kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.